Ilma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Nia. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Nia kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik juga. Jadi gini Bu Nia, ada beberapa hal yang menjadi problem dalam pembelajaran di mapel saya karena kebetulan saya kebagian jam terakhir terus. Kalau di SMA itu kita kan sampai jam 15.30. Nah, bayangkan aja kondisinya pada jam saat itu gitu ya. Jangankan anak-anak, kita aja udah ibaratkan bunga udah layu gitu ya, udah nggak segar lagi gitu, ngantuk, capek, lapar, semuanya jadi satu. Nah itu yang harus dikondisikan kelasnya. Itu permasalahan yang pertama ya. Jadi saya sempat survei juga sama guru-guru yang lain juga, sama anak-anak juga ya. Di jam terakhir itu kebanyakan guru dia masuk, cuma hanya sebentar gitu. Ada juga yang menciptakan suasana belajar yang lain, kayak belajar di luar, di masjid, di perpus atau di mana supaya pembelajarannya berlangsung nyaman gitu ya. Tapi menurut saya mah tetap aja kurang kondusif kalau di luar ya, tidak seperti pagi gitu. Terus ya Bu ya, saya agak kewalahan juga harusnya gitu ya. Iya. Jangan sampai jam segitu gitu belajarnya, anak-anak mah dipaksakan juga nggak akan masuk ke sini mah. Udahlah kita mah sampai jam 2 aja gimana, maksudnya gitu. Tapi ini kita mah nggak akan bisa merubahnya, kita aja yang menciptakan inovasi-inovasi belajar yang baru gitu. Nah itu Bu yang jadi permasalahan di saya, gimana dengan Bu Nia? Iya, saya bisa memahaminya, karena pada jam terakhir memang seringkali menjadi waktu yang menantang ya Bu ya? Benar, iya. Kemudian apa yang sudah Bu Ilma lakukan sejauh ini untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan pada jam terakhir? Macam-macam Bu, saya lihat kondisi kelas dulu, kondisi cuaca juga. Misal kalau hari hujan itu kan berisik juga gitu ya. Karena saya geografi ya udah saya kaitkan dengan alam pada saat itu. Maksudnya kondisi alam pada saat itu, cuaca seperti apa, ya kita kaitkan lah. Saya biasanya belajar di luar sekolah tapi enggak jauh-jauh, seperti di depan pintu aja gitu. Mereka nggak akan kemana-mana gitu, nggak akan lari, nggak akan bolos gitu ya. Jadi saya terpantau gitu. Cuma kelemahannya di situ, kita tidak bisa menerangkan sedetail mungkin, kita tidak bisa mencatat di papan tulis seperti yang kita lakukan biasanya. Ya pastinya mereka tidak serius kalau di luar mah, Bu. Ya dibayangkanlah seperti apa. Iya. Pulang Bu, udah Bu, sedekah waktu aja Bu, katanya gitu, ya nggak bisa. Iya. Nah gitu Bu. Tapi hal yang yang dipertanyakan Bu? Hal yang strategi? Itu reaksi, itu kan idenya menarik gitu Bu, membawa keluar ruangan. Terus bagaimana reaksi dari siswa tersebut? Kalau Ketika reaksinya mah oke, dia senang, pastinya senang gitu ya. Ya udah ayo bawa ayo bawa tas keluar, jadi nanti kalian langsung pulang. Nah gitu seru katanya. Nah jadi gini Bu, kalau kondisinya panas ya kayak sekarang tuh panas ya. Kalau anak cowok itu punya kaos di dalam gitu kan mereka sering bajunya 2 lapis ya. Ya udah kamu pakai kaos aja, buka seragammu, tapi jangan buka celanamu, kata saya gitu. Udah pakai kaos aja gitu. Kalau kamu panas, ya udah nggak usah pakai sepatu, pakai sendal aja kalau kamu bawa sendal gitu. Nah, yang perempuan nggak bisa kayak gitu, nggak bisa buka kerudung, nggak bisa. Itu yang laki-laki ya. Tapi ini jangan diberlakukan dengan guru lain, kata saya. Iya. Nah, mereka senang. Seakan-akan mereka lebih diperhatikan gitu. Oke Ibu, I love you Ibu, katanya gitu. Iya. Iya, saya mengerti dengan kondisi seperti itu ya Bu Ilma. Menurut Bu Ilma, apa penyebab kelas tidak kondusif? Nah, penyebabnya itu
yang tidak kondusif. Yang pertama, kalau kita bisa mengelola kelas, alhamdulillah akan kondusif, insya Allah akan Iya. kondusif. Tapi kalau kita tidak menguasai materi, otomatis tidak akan bisa mengelola kelas. Nah, itu Iya. yang pertama, itu datang dari kita sendiri ya, kesiapan kita dulu. Yang kedua, ya kondisi keadaan sikonnya seperti apa. Kalau udah sore seperti terakhir, wah itu nggak akan bisa gitu. Jangankan mereka, kita aja nggak akan bisa, Iya, Bu. iya. Nah, tapi di jam-jam terakhir itu, Bu, saya ngasih kesempatan, kalian mau minum, mau makan, bebas deh, kata saya Iya. gitu. Iya, Bu. Terus Iya. lanjut, Bu. Ya, seperti itu mungkin ya itunya, Bu, ya. Kalau begitu apa yang Bu Ilma pikirkan sebagai langkah berikutnya untuk memahami lebih dalam lagi apa yang siswa butuhkan untuk di jam terakhir tersebut? Nah, solusinya mungkin seperti ini. Sayang kan waktu terakhir itu tidak Iya. kondusif. Tidak semua guru yang akan mampu untuk mencari celah untuk supaya anak lebih tenang gitu ya. Iya. Apalagi dipaksakan belajar pada saat itu nggak akan masuk, Bu, nggak akan. Iya, Saya betul. ngasih saran gitu ya ke siapa gitu misalnya untuk yang mengatur jadwal ini pada awalnya siapa gitu. Kasih anak deh jam istirahat lagi gitu untuk tidur siang. Jadi mereka tidur dulu, habis itu fresh. Iya. Seperti kita, kalau kita udah bangun udah tidur siang. Nah, guru-guru kan bebas mau tidur tuh. Kalau masa anak nggak ada jadwal tidurnya gitu. Ya gitu aja, kasih waktu tidurnya. Nggak apa-apa, pulang jam 4:30 juga nggak apa-apa gitu. Yang penting Iya. kasih dia tidur siang. Jangan dipaksakan. Nggak akan masuk itu mah. Ya, Bu. Iya. Ya itu ide bagus ya Bu Ilma ya. Iya. Kemudian, apa strategi yang digunakan oleh Bu Ilma supaya kelas kondusif? Nah, di jam terakhir itu biasanya saya masuk 3 jam lah ya. Ada yang 3 jam, ada yang 2 jam gitu. Iya. Sebelum saya masuk itu, saya cuma masuk kadang 30 menit loh, Bu. Karena 30 waktu yang sebentar itu biasanya akan diserap di sini. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol berjam-jam itu nggak akan masuk loh. Iya ya. 30 menit saja saya ngomong. Sebelumnya dia persiapan, kamu istirahat dulu, tidur dulu, makan dulu, sholat dulu. Nah itu Iya. soalnya sholat mah udah jam 12 ya. Udah ini kalau yang belum sholat mah sholat santai kata saya gitu. Iya. Jadi ketika saya masuk, tiba-tiba mereka bangun, saya kasih loh waktu untuk tidur 1 jam. Iya. 1 jam gitu ya. Nah, 30 menitnya untuk persiapan gitu. Tiba-tiba saya datang, mereka langsung bangun gitu. Dan ya namanya anak pasti malas bangun gitu. Ada yang katanya gitu. Nah, ibu ini kok datang terus ya jam terakhir. Mungkin seperti itu ya. Nah, saya kasih waktu tidur, Bu. Dia santai dulu gitu. Ya, yang laki-laki kalau pakai kaos aja, nggak usah pakai seragam gitu. Nggak, kalau panas pakai sepatu ya udah nggak usah dipakai sepatunya gitu. Iya. Kalau itu cuaca panas ya, yang perempuan nggak boleh. Ibu boleh pakai baju olahraga nggak? Katanya boleh, kata saya gitu. Tapi nggak boleh pakai buka kerudung, nggak boleh, kata saya gitu. Nah, untuk materinya saya cukup 30 menit saja, Bu, dan sisanya di rumah kamu kerjakan tugas-tugas, kata saya gitu. Nah, seperti itulah, Bu, kalau saya untuk mencari strategi supaya ini. Ya. Iya, itu juga idenya menarik Bu Ilma. Seperti banyak hal yang bisa dieksplorasi seperti itu ya. Iya. Iya. Apakah ada langkah pertama yang ingin Ibu ambil setelah diskusi ini? Saya lagi mencari-cari cara lagi supaya ini lebih menarik lagi bagi anak-anak gitu. Jadi mereka tidak bosan. Jadi dia tidak bosan melihat muka kita datang lagi di jam terakhir itu gitu. Tidak merasa jengkel gitu ya. Ya ini bukan kebaikan kita sih, bukan buat kebaikan anak-anak juga. Ya
pada intinya saya lagi mencari-cari ide yang baru lah Bu, dari yang saya terapkan tadi gitu. Baik, itu rencana yang bagus Bu Ilma. Semoga hasilnya sesuai yang Bu Ilma harapkan. Iya Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ilma, semoga sukses dan tetap semangat. Oke Bu, sama-sama.